Diganti berapa ekor domba? Masih ingat nggak? Tambah 70 top up terakhir kita bisa kurban. Jadi kurban ini bukti cinta kita kepada Allah. Entah, karena cinta itu tidak mengenal usia, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman e-commerce, kembali lagi di Komincast, komunikasi inspiratif lewat podcast. Bersama saya Miranda Syainula Capa yang akan menjadi host pada pembicaraan kita kali ini. Nah, tema kita hari ini karena mendekati Idul Adha nih, kita bakalan bahas-bahas dengan tema apakah kurban harus mahal dan apakah perlu kurban tiap tahunnya. Bersama narasumber kita hari ini ada Kak Ina, Iya. Boleh? Assalamualaikum Kak Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mira. Ya, oke, kita kenalan dulu nih teman-teman sama Kak Ina. Jadi Kak Ina boleh perkenalkan dulu Kak Ina. Baik, terima kasih Mira. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Nama saya Ina Fauzianasya. Saya merupakan staff ya, Iya, betul. staff dari Global SR Relief Indonesia. Ini merupakan sebuah organisasi kemanusiaan. Kita alhamdulillah untuk Indonesia, Aceh merupakan kantor pusatnya dan kita ada di beberapa atau branch-nya ada di 9 negara. Yeah. Ada di Indonesia, ada di Singapura, ada di Malaysia, Sri Lanka, Kamboja, ada Pakistan, ada UK, ada Jordan, dan insya Allah itu akan kita buka lagi 2 branch baru di Filipina dan di Kanada, insya Allah ya. Semoga semakin banyak brand, semakin banyak yang bisa kita support. Seperti itu. Dan untuk di Indonesia sendiri, kantor pusatnya di Aceh, dan saya diamanahkan sebagai program manager di Global SR Relief. Oke, berarti pengalaman Kak Ina ini udah sampai internasional nih Kak. Alhamdulillah, mungkin ini ya salah satu keberkahan ya. Memang Allah katakan ya, fa'inna ma'al usri yusra, ini setelah pasti ada kemudahan ya setelah kesulitan itu, dan kesulitan yang sangat besar yang kita rasakan terutama di provinsi kita Aceh tercinta ini ada musibah gempa dan tsunami ya tahun 2004 ya, dan alhamdulillah saat itu Kak Ina masih semester 5. Oh iya. Semester 5 di Unsia, dan semua kita teman-teman banyak jadi korbannya, dan waktu itu Kak Ina join di salah satu NGO UNICEF sebagai volunteer untuk Children Center ya di Indonesia, di Aceh terutama. Dan seterusnya dari mulai saat itu terus beraktivitas di kemanusiaan, berpindah-pindah terus organisasinya. Dari UNICEF, ada SAFE, kemudian UNDP, pindah-pindah terus sampai terakhir itu Muslim Aid ya. Kemudian setelah Muslim Aid baru kita membuka yayasan lokal Global SR Relief Indonesia yang sejak 2017 sampai sekarang terus berbuat misi kemanusiaan. Oke, Masya Allah. Berarti Kak Ina udah dari mahasiswa nih ya Kak, Iya, pengalamannya volunteernya. betul. Ngomong-ngomong soal JR nih Kak, JR atau apa Kak? Ya boleh, JR. JR, oke. Nah, JR ini merupakan program salah satu di Indonesia nih Kak. Boleh Kak, apa sih program JR ini Kak? Boleh jelaskan dulu? Ya, lebih simpelnya kita kalau di Indonesia sebutnya GER ID aja. Okay. Jadi GER ID ini banyak ya program kemanusiaannya, cuman main program kita ada Care for Orphans. Ini dalam bentuk sponsorship untuk anak-anak yatim. Ya, kita kasih beasiswa setiap bulan, kita dampingi program tahfiznya sampai dari usia 3 tahun sampai mereka 18 tahun kita support. Kemudian tidak itu saja, karena kalau kita ingin membuat dia menjadi sustain ya tidak cukup anaknya kita support, kita juga support keluarganya ya. Jadi kita ada program Care for Hunger. Ini dalam bentuk kita kasih hot meal atau kita kasih food distribution kepada orang tuanya. Kemudian kita juga ada program seasonal. Ya, seasonal ini musiman. Ya, kalau musimnya Ramadan ya programnya Ramadan seperti itu ya. Jadi itu ada iftar di sana, ada takjil, ada food segala macam. Dan ini salah satunya nih. Ini karena sebentar lagi bulan Zulhijjah ya. Otomatis musimnya itu kurban. Jadi kita ada satu lagi program kurban yang mungkin kita akan bincang lebih deep ya. Selain itu kita juga ada program wakaf ya, dan wakaf itu banyak. Ada wakaf Quran ya, ada Quran yang spesial untuk teman-teman disabilitas blind ya, Quran digital braille. Kemudian kita ada wakaf masjid juga, alhamdulillah kita sudah bangun hampir lebih 10 masjid untuk Indonesia. Kemudian kita
ada wakaf Quran biasa, ada Iqra juga. Jadi banyak wakaf rumah juga untuk yatim dan duafa. Jadi untuk lebih komplitnya teman-teman bisa follow media sosial kita ya, Instagram, TikTok, YouTube, semua ada, boleh dilihat. Dan insya Allah lah teman-teman yang mau join support program kita bisa. Oke, berarti banyak nih ya Kak programnya, Banyak, tiap iya. acara ada ya. Iya. Nah, kan sebentar lagi mau Idul Kurban. Adha nih Iya, ya Kak. benar. Boleh nggak jelaskan program JR tadi untuk Idul Adha ini? Iya, alhamdulillah karena kantor kita banyak di beberapa negara, jadi perwakilan kita di berbagai negara. Alhamdulillah kita berkurban lebih dari 30 negara ya. Ada di Afrika ada di Asia, rata-rata Asia ada, kemudian ada di Middle East juga, Yaman, Syria, Palestine. Ya, kita juga support di sana. Alhamdulillah karena perwakilan kita banyak, kantor kita banyak, dan volunteer kita tersebar, mitra kita tersebar di berbagai negara. Kita sudah melakukan kurban ini sejak lama, sejak GER ini berdiri ya, kantor pusatnya di Singapura. Kita terus mendistribusikan kurban, dan kurban yang kita coba tawarkan kepada masyarakat itu variatif sekali, sesuai dengan seleranya masyarakat apa dan kemudahannya apa, seperti itu. Jadi dari semenjak GER ini berada dan sampai hari ini kita terus menyebarkan program kurban ini untuk lebih kurang 30 negara penerima manfaat. Oke, berarti banyak ya Kak? Banyak, alhamdulillah. Nah, teman-teman, itu dia teman-teman e-commerce, kalau mau berkurban nih bisa lewat GER ini ya? Ya, Kak, of course. berarti. Oke. Ya. Berarti GER ini mempermudah mahasiswa ataupun masyarakat lain yang mau berkurban ya Kak? Ya, tentu saja, karena jangan mungkin sesuai dengan tema kita ya, betul kurban sekali. tidak harus mahal ya adik-adik Betul. ya. Jadi kalau adik-adik bisa lihat ya, kalau berpikir kurban nggak sanggup duitnya dari mana gitu ya, 2 juta, 3 juta, apalagi 1 ekor sapi. Iya. Kalau sekarang di masjid tuh kalau udah mulai nih keluar pengumumannya kan, dari bulan Ramadan udah keluar nih siapa yang mau sedekah kurban atau join kurban seperti itu. 18 juta gitu ya, besar, mungkin kepikirannya aja udah urung niat kita untuk bisa berkurban ya adik-adik ya. Tapi don't worry, di Global Esa Relief kita menawarkan kurban yang paling murah nih setiap tahunnya. Kita ada kurban di India ya, salah satu negara yang cukup murah ya, hanya 700-an saja adik-adik bisa dapat 1/7 sapi. Nah, jadi kalau memang sebenarnya kalau kita balik lagi ke hakikat kurban ini sebenarnya bukan ibadah perorangan saja ya. Kurban ini saya supaya menghilangkan ya ini ya, jangan stigma ada masyarakat kurban itu mahal atau ibadah mahal gitu ya. Memang kurban ini kalau kita balik ke hukum asalnya dia kan sunnah ya, sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini kan sunnah yang dianjurkan ya, artinya lebih baik seperti itu, lebih diutamakan. Dan Rasulullah selama hidupnya tidak pernah sekalipun berhenti berkurban setiap tahun seperti itu ya. Dan kurban ini juga karena bukan ibadah perorangan saja nih. Nah, ini kembali sedikit ya. Tapi dia bisa juga disampaikan seperti kurban ini ibadah keluarga. Kenapa Kak Ina bisa sampaikan ini sebagai ibadah keluarga? Yuk kita balik ke historinya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak berkurban itu kan beliau diuji ya cintanya sama Allah, dan beliau kan sangat mencintai anak karena sekian lama tidak punya anak ya, Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu hendak disembelih Nabi Ismail, kemudian telah teruji cintanya Nabi Ibrahim, mau diganti nih dombanya ya kan. Kalau mau ingat nih Nabi Ismailnya kan mau diganti, yang diganti berapa ekor domba, masih ingat nggak? Diganti berapa ekor domba tuh? Satu teman-teman. Ya, 1 ekor domba, karena 1 orang Ismail itu diganti 1 ekor domba. Pada saat itu Nabi Ibrahim itu punya 4 anggota keluarga. Ada istrinya 2 ya, ada Siti Sarah, Siti Hajar. Anaknya juga 2 dari kedua istri itu. Ada Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim ketika itu berkurban 1 ekor domba untuk keluarganya. Bahkan Nabiullah kita, Nabi Muhammad nih, berkurban itu 1 ekor kambing itu beliau bisa berkurban. Dalam sebuah hadis ya, riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud itu disampaikan bahwa ini kurbanku, kata Rasulullah, kurbanku untukku atas nama Nabi Muhammad ya. Kemudian kurbanku wa ahli, dan keluarga untuk keluargaku. Nah, keluarganya Rasulullah kebayang dong banyaknya, ada pamannya, ada anaknya, ada cucunya, ada anaknya yang sudah wafat juga, ada istrinya ramai lagi waktu itu ya, yang sudah wafat juga.
kemudian ini untuk umatku. Oh, kebayang umatnya Rasulullah. Jadi nggak punya reason lagi nih kita, nggak punya alasan kita tidak bisa berkurban gitu. Kalau kita mampu berkurban dengan 1 ekor kambing satu, kita silahkan. Ya tergantung ini ya kemampuan kita gitu ya. Kalau nggak mampu ya tadi 1 ekor hewan kurban bisa kita niatkan untuk keluarga kita. Nah, walaupun itu ada beberapa khilafiyah ya, saya tidak fokus ke khilafiyah ini ya, karena memang bukan ranah kita, karena kita bukan ahli fikih ya. Tapi yang ingin saya pesan, yang ingin saya sampaikan bahwa nggak ada alasannya kita tidak mau kurban, karena kurban itu mahal. Waktu yang Allah berikan itu cukup panjang ya. 1 tahun kita bisa loh nyicil. Di GER itu sendiri ada juga loh untuk memudahkan adik-adik jika mau nih mahasiswa kita punya tabungan kurban. Jadi mulai cicil 50 boleh, 100 nih kurban atas nama Mira ya Kak, bulan ini cicil 50 gitu ya. Kemudian dicicil lagi bulan depan 100 boleh, sampai tibanya waktu kurban, wah kurangnya cuma 70 Mira. Oke. Tambah 70 top up terakhir kita bisa kurban. Jadi kakak pikir nggak ada sebuah reason yang cukup memberatkan kita untuk tidak berkurban. Apalagi Global Lesa Relief memberikan pelayanan yang luar biasa dengan memberikan kurban termurah, salah satunya di India. Dan kita tahu saat ini ya, India itu Muslim, di sana itu sangat miskin ya. Kalau dibilang orang Aceh ini mungkin provinsi termiskin di salah satu di Indonesia, di India ada lebih miskin lagi gitu. Kita semiskin-miskinnya kita, ya HP masih ada dan lain-lain ya. Saya pikir bolehlah kita mulai nabung kurban ya adik-adik mahasiswa untuk bisa ikut join kurban bersama Global Lesa Relief. Insya Allah kita bisa menyalurkannya. Ya, berarti lewat Global Lesa Relief ini kita bisa membantu muslim-muslim di luar negeri gitu. Benar. Nah, tadi kita udah bahas juga berapa pentingnya kurban nih teman-teman, diceritakan juga sejarahnya. Betul. Nah, boleh nggak Kak jelasin tips dan trik gimana sih biar bisa kita berkurban tiap tahunnya Kak? Oh iya, gini ya. Kenapa ya Nabi Ibrahim itu yang memang kurban itu ibadah, tapi yang diinginkan oleh Allah yang paling mendasar di sini adalah kurban itu sebenarnya satu bentuk bukti cinta, bukti cinta kepada Allah gitu. Sebesarnya cinta Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail diuji nih, lebih besar cintamu kepada anakmu atau kepada aku, kata Allah. Maka ketika diuji, maka kurban itu simbol cintanya seorang hamba Allah kepada Allah, seperti itu. Jadi mungkin kita cinta selama ini sama gadget kita ya, mungkin kita cinta selama ini dengan keseharian kita, hangout ya dan lain-lain sebagainya. Bolehlah kita kurbankan sedikit cinta kita itu. Hangout kita mungkin kalau sehari berapa kali kita bisa nongkrong ya, pagi kita ngopi, siang kita ketemu teman ngopi lagi, sore malam kita kadang ngopi lagi. Buat teman-teman yang nge-vape atau ngerokok ya, 1 hari berapa banyak habis ya, boleh dikurangi sedikit ya. Ini karena bukti cinta nih. Mau nggak uang-uang tadi kita simpan sedikit untuk kita bisa berkurban. Jadi kembali lagi, kurban ini bukan semata-mata ibadah seperti ya tadi ibadah sunnah muakkad, tapi jauh di bawah itu semua adalah yang mendasari kurban ini bukti cinta kita kepada Allah. Nah, kalau kita orang-orang yang mengaku mencintai Allah, tentulah kita ingin buktiin. Sama kan? Tadi Mira punya pacar nggak? Enggak. Oh enggak, masa sih nggak punya pacar ya? Jadi kalau kita punya pacar kan pasti abang saya nggak sih sama adik gitu kan? Mana buktinya gitu kan ya? Mana buktinya kan? Semua orang tuh bukti itu apa sih? Untuk merasa lebih nyaman ya, lebih merasa kita pede nih kita berjalan bareng sama seseorang yang kita cintai ya, karena tadi sudah dibuktikan dengan cara misalnya dia antar jemput kita gitu ya, dia beliin kita ini, belanjain itu ya kan, karena mau berkorban ya, tadi kan berkorban waktu antar jemput pacarnya karena butuh bukti ya. Nah sama cinta kita sama Allah itu butuh bukti loh. Nah salah satu buktinya tadi kita berkurban, kita kurbankan harta kita beli hewan kurban, tidak perlu mahal. Nggak perlu mahal, tapi kalau mau yang bagus boleh, karena ada pesan dalam dalam Al-Quran itu pasti teman-teman adik-adik Mira udah hafal nih surahnya. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Fasalli ini artinya apa? Allah suruh kita berbanyak salat, kemudian berkurban. Wanhar, nahar ini sepakat para ulama maknanya adalah unta. Unta itu binatang yang paling mahal.
paling tinggi harganya. Arti kalau kita ingin berkurban, kurbanlah dengan yang paling baik, paling mahal. Nah, mahalnya ini relatif, teman-teman. Mahalnya mahasiswa mungkin ya bolehlah 1/7 sapi di India, ya. Mahalnya selebritis bolehlah 1 sapi limosin. Ya kan, mahalnya beda nih, relatif, teman-teman. Tapi nahar yang Allah maksud ini terbaik. Beri berkurbanlah dengan harta yang terbaik, harta yang paling kita cintai. Jadi bolehlah tadi ya, bukti cinta kita sama Allah kita kurangi ngopi-ngopi kita tabung kurban. Yuk tabung kurban melalui Global SR Relief. Boleh nih, sepakat nih, ini kan udah mau deket Kak, gimana? Ya udah nggak apa-apa, tahun ini Insya Allah kita mulai kurban untuk tahun depan. Cicil pelan-pelan, kita kurangi ngopi kita kurangi nge-vape kita kurangi ngerokok kita sisihkan sedikit jajan kita, ngebakso kita ya, atau mau skincare bolehlah beli yang agak-agak sedikit low budget ya, supaya ada sedikit dana yang tersave untuk tahun depan kita bisa berkurban bersama Global SR Relief Indonesia. Berarti teman-teman e-commerce sih yang mau berkurban, nggak tahun ini juga nggak apa-apa, tahun depan juga boleh lewat Global SR Relief Indonesia ya, ditunggu adik-adik. Iya, betul teman-teman e-commerce. Nah, jadi selanjutnya teman-teman kita udah masuk nih ke sesi closingan, nggak terasa ya Kak. Okay. Boleh nggak Kak dikasih motivasi untuk teman-teman yang ingin berkurban, khususnya di Global SR? Iya, betul. Adik-adik ya, tadi kita udah panjang lebar nih ngobrol. Ada closing statement dari Kak Ina sedikit buat adik-adik semua. Jangan tunggu tua ya, jangan tunggu kaya, jangan tunggu dompetnya tabungannya penuh jutaan, gak perlu ya. Kalau kita sudah cinta, karena cinta itu tidak mengenal usia ya, cinta itu tidak mengenal harta benda ya. Kalau cinta sama Allah, dengan keadaan apapun ya, kita mampu membuktikan rasa cinta kita dengan melakukan ibadah-ibadah yang Allah cintai. Salah satunya kurban ini yang Allah cintai, berikan kurban yang terbaik. Nah, terbaik menurut kita versinya beda-beda. Yang mampu berkurban 1 ekor sapi untuk 1 orang sendiri, silahkan, tafadhal. Yang mampu berkurban dengan 1 ekor kambing, silahkan. Yang mampu patungan rame-rame sama teman-temannya. Dulu di sekolah kita patungan ya, satu sekolah, 1 kelas, 1 ekor kambing, bener ingat nggak sih? Mungkin 5.000, 20.000, silahkan ya. Yang mau berkurban dengan sapi yang besar sekali, silahkan. Bahkan yang Anda mau berkurban dengan 1/7 sapi di India, silahkan. Jadi tidak perlu menunggu kita banyak duit. Semuanya tergantung iman kita, cinta kita kepada Allah. Anda mengaku cinta kepada Allah, so buktikan cintanya dengan berkurban. Boleh melalui mana saja, terutama melalui Global SR Relief Indonesia. Oke, begitu ya teman-teman. Terima kasih Kak Ina. Sama-sama Mira. Semoga ilmu yang Kak Ina kasih hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sekian mungkin bincang kita hari ini. Saya Mira Dasyadala pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Komunikasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.